Seyogianya perbedaan ini kaum muslimin sekalian tidaklah membuat kita kemudian menjadi terpecah belah. Justru perbedaan ini seharusnya lebih menguatkan ukhuwah Islamiyah kita. Ini menggambarkan bahwasanya ilmu fikih Islam itu luas. Yang paling penting adalah yang lebaran hari Rabu menghormati yang lebaran hari Kamis, dan yang Idul Adha hari Kamis menghormati yang Idul Adha hari Rabu. Dan untuk tema khutbah kita hari ini adalah kita tidak akan membicarakan tentang kisah Nabi Ibrahim dan Ismail yang mungkin kita sudah tahu semua. Tapi yang akan kita bicarakan dan tema khutbah kita kali ini adalah pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail untuk pendidikan keluarga kita dalam menghadapi era globalisasi ini. Nabi Ibrahim begitu cinta kepada Ismail, anak yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti, yang ditimang-timang. Tapi ketika perintah Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya, Ibrahim lebih memilih cinta kepada Allah daripada cinta kepada anaknya. Karena ini adalah perintah Allah. Siapa sih orang tua yang tidak sayang kepada anaknya? Ayah mana sih yang tidak cinta kepada anaknya? Tapi ketika cinta itu berhadapan dengan cinta kepada Allah, ketika cinta itu berhadapan dengan perintah Allah, maka kita harus mendahulukan perintah Allah dan cinta kepada Allah daripada cinta kepada anak kita. Sehingga tidak ada komunikasi antara ayah dengan anak, sehingga anak kehilangan sosok ayah di dalam rumahnya. Ayah antara ada dan tiada. Ketika si anak pengen mendapatkan teman untuk bercerita, akhirnya dia mencari di luar sana. Kenapa? Karena dia tidak temukan sosok ayah di rumahnya. Ayah tidak pernah berkomunikasi dengan anaknya. Ayah tidak pernah berinteraksi dengan anaknya. Tidak pernah mengajak ngobrol anaknya. Sehingga tidak ada ikatan emosional antara ayah dengan anak. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya and share. Assalamualaikum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dahu. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قبل كل شيء هيا نشكر الله جل جلاله الذي قد أعطانا نعما كثيرة حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المسجد نور الإسلام المبارك وفي هذه المناسبة المباركة لأداء صلاة الجمعة جماعة. صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أيها الحاضرون الكرام، yarhamuni wa yarhamukumullah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selaku khatib pada kesempatan yang berbahagia ini tidak lupa berwasiat khususnya kepada diri khatib pribadi
dan umumnya kepada kaum muslimin. Mari kita selalu dan senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sejenak meninggalkan urusan-urusan duniawi kita. Mari kita duduk dengan penuh kekhusyuan dan ketawaduan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan khatib juga mengingatkan kepada para jemaah untuk tidak berbicara dengan teman di sebelahnya. Karena barang siapa yang berbicara dengan teman di sebelahnya sedangkan khatib berada di atas mimbar, faqad lagha fala jumu'atalah, maka dia telah berbuat sia-sia dan Jumatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun al-kiram, yarhamuni wa yarhamukumullah. Kemarin tepatnya pada tanggal 10 Zulhijjah masih terbayang di pelupuk mata kita, terngiang di telinga kita gema takbir, tahmid dan tahlil berkumandang di seantero dunia. Bahkan kalau kita di Indonesia, ada sebagian saudara-saudara kita yang mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil itu merayakan hari raya Idul Adha pada hari Rabu dan sebagian lagi pada hari Kamis. Seyogianya perbedaan ini kaum muslimin sekalian tidaklah membuat kita kemudian menjadi terpecah belah. Justru perbedaan ini seharusnya lebih menguatkan ukhuwah Islamiyah kita. Ini menggambarkan bahwasanya ilmu fikih Islam itu luas. Yang paling penting adalah yang lebaran hari Rabu menghormati yang lebaran hari Kamis, dan yang Idul Adha hari Kamis menghormati yang Idul Adha hari Rabu. Dan untuk tema khutbah kita hari ini adalah kita tidak akan membicarakan tentang kisah Nabi Ibrahim dan Ismail yang mungkin kita sudah tahu semua. Tapi yang akan kita bicarakan dan tema khutbah kita kali ini adalah pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail untuk pendidikan keluarga kita dalam menghadapi era globalisasi. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik dari peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Pelajaran yang pertama adalah bahwasanya kita harus menempatkan cinta kepada Allah di atas cinta segala-galanya. Kita harus menempatkan cinta kepada Allah di atas cinta kita kepada anak kita. Kita harus menempatkan cinta kita kepada Allah di atas cinta kita kepada istri kita. Kita harus menempatkan cinta kita kepada Allah di atas cinta kita kepada harta benda kita. Kita tahu semua kaum muslimin sekalian, Nabi Ibrahim begitu cinta kepada Ismail, anak yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti, yang ditimang-timang. Tapi ketika perintah Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya, Ibrahim lebih memilih cinta kepada Allah daripada cinta kepada anaknya. Karena ini adalah perintah Allah. Siapa sih orang tua yang tidak sayang kepada anaknya? Ayah mana sih yang tidak cinta kepada anaknya? Tapi ketika cinta itu berhadapan dengan cinta kepada Allah, ketika cinta itu berhadapan dengan perintah Allah, maka kita harus mendahulukan perintah Allah dan cinta kepada Allah daripada cinta kepada anak kita. Ketika anak kita sedang tidur umpamanya kaum muslimin sekalian, kita tahu anak kita capek pulang kerja, mungkin capek begadang kerja di malam hari, dan pada datang waktu subuh kita sayang kepada anak kita untuk tidak membangunkan anak kita. Kasihan anak saya capek. Tapi perintah salat subuh adalah bentuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Memenuhi perintah Allah merupakan kewajiban utama kita. Maka bangunkan anak kita untuk salat subuh. Salah seorang syekh di tanah Arab pernah ditanya oleh seorang ibu, "Wahai syekh, bagaimana cara membangunkan anak saya untuk salat subuh? Anak saya susah dibangunkan untuk sholat subuh." Apa jawaban syekh ini? "Wahai ibunda, bagaimana perasaan ibunda kalau seandainya rumah anda kebakaran sedangkan anak anda sedang tidur dalam rumah itu? Apa yang anda lakukan?" Jawaban si ibu ini, "Pasti saya akan bangunkan anak saya sampai bangun supaya tidak ikut kebakaran dalam rumah itu." Kemudian apa kata syekh itu? "Begitu juga wahai ibunda, kalau seandainya anda takut anak anda kebakaran di atas dunia, harusnya anda lebih takut anak anda dibakar di neraka Allah karena tidak sholat subuh."
sebagai bentuk cinta kita kepada Allah dan juga sayang kita kepada anak kita, bangunkan anak kita untuk sholat subuh, kaum muslimin sekalian. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari peristiwa Nabi Ibrahim dan Ismail adalah jalinlah komunikasi yang intens antara ayah dengan anak. Sebagai seorang ayah, kaum muslimin sekalian, kita harus bisa berkomunikasi yang baik dengan anak kita. Harus ada interaksi dua arah antara ayah dengan anak. Kita lihat kisah Nabi Ibrahim yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, sebagaimana yang ayatnya sudah khatib bacakan tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'a. Dan ketika Ismail sudah berumur remaja, menurut para ahli tafsir berumur sekitar 7 sampai 13 tahun. Qala ya bunai. Ibrahim berkata, wahai anakku sayang. Kita lihat di sini bahasanya, kaum muslimin sekalian. Anak dalam bahasa Arab itu bisa ya waladi, wahai anakku. Ya ibni, wahai anakku. Tapi Ibrahim menggunakan kata-kata ya bunai, wahai anakku sayang, wahai belahan jiwaku, wahai permata hatiku. Dari sini kita belajar, kaum muslimin sekalian, ketika kita memanggil anak kita, panggillah anak kita dengan bahasa yang lembut, dengan nama yang baik. Wahai anakku sayang, kata Ibrahim, inni ara fil manami anni adbahuk. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, anni adbahuk, aku menyembelihmu. Fanzur maza taro. Apa pendapatmu wahai anakku? Jemaah sekalian, di sini kita lihat begitu harmonisnya hubungan antara ayah dengan anak. Terjalin komunikasi yang baik antara ayah dengan anak. Nabi Ibrahim tahu ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi Ibrahim tidak serta-merta menyembelih anaknya. Tidak ujuk-ujuk menyembelih anaknya, tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Mengajak anaknya komunikasi, meminta pendapat kepada anaknya. Fanzur maza taro. Apa pendapatmu wahai anakku? Kita lihat sekarang, kaum muslimin sekalian, banyak ayah yang sibuk bekerja di luar, sibuk mencari nafkah di luar. Pergi pagi anak masih tidur, pulang malam anak pun sudah tidur, sehingga tidak ada komunikasi antara ayah dengan anak, sehingga anak kehilangan sosok ayah di dalam rumahnya. Ayah antara ada dan tiada. Ketika si anak pengen mendapatkan teman untuk bercerita, akhirnya dia mencari di luar sana. Kenapa? Karena dia tidak temukan sosok ayah di rumahnya. Ayah tidak pernah berkomunikasi dengan anaknya. Ayah tidak pernah berinteraksi dengan anaknya. Tidak pernah mengajak ngobrol anaknya, sehingga tidak ada ikatan emosional antara ayah dengan anak. Bahkan kadang-kala, kaum muslimin sekalian, terjadi perang dingin antara ayah dengan anak. Ketika si ayah berada di atas rumah, si anak tidak mau naik ke atas rumah. Begitu juga sebaliknya, ketika ada anak di rumah, si ayah yang tidak ingin naik ke atas rumah. Terjadi perang dingin di antara mereka. Kenapa ini terjadi? Karena kurangnya komunikasi antara ayah dengan anak. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim adalah jangan menjadi ayah yang otoriter. Jangan menjadi ayah yang mau menang sendiri. Anak kita bukanlah boneka, anak kita bukanlah robot, tapi anak kita adalah manusia yang Allah titipkan kepada kita. Anak kita adalah anugerah dari Allah yang Allah titipkan kepada kita. Anak kita bukanlah robot, wahai kaum muslimin sekalian. Jangan pernah memaksakan kehendak kepada anak. Nabi Ibrahim mencontohkan kepada kita, walaupun ini adalah perintah dari Allah, Nabi Ibrahim tidak serta-merta menyembelih anaknya. Tidak, kaum muslimin sekalian. Tapi Nabi Ibrahim meminta pendapat kepada anaknya. Bagaimana pendapatmu wahai anak? Ketika kita ingin mengambil suatu keputusan di dalam rumah tangga, ajaklah anak kita untuk bicara. Mintalah pendapat anak kita. Oh, mentang-mentang kita ayah dalam rumah tangga, mentang-mentang kita kepala rumah tangga, seenak kita saja, tanpa memandang anak kita. Padahal anak kita juga adalah manusia, kaum muslimin sekalian. Anak kita bukanlah robot, bukanlah boneka. Ketika terjalin interaksi yang baik antara ayah dengan anak, percayalah kaum muslimin sekalian, anak kita akan menjadi anak yang tangguh. Seandainya anak kita laki-laki,
anak kita akan menjadi anak yang tangguh, akan menjadi kepala rumah tangga yang baik juga, karena dia mencontoh ayahnya yang baik itu.